Seperti rerumputan, aku tumbuh berkali-kali di tepian sungai yang deras mengalir. Selama ribuan tahun, aku hidup, berkarya, dan berusaha dalam beraneka ragam tubuh. Waktu melaju tiada henti-hentinya. Seperti setetes air aku menyatu dengan lautan. Tapi saksikanlah bagaimana aku menyatu dari situ. Sebagaimana embun, aku melayang-layang di atas samudra keabadian dan muncul sebagai gelombang yang menderu di lautan. Itulah penggalan puisi Syekh Mansur Al-Hallaj yang menggambarkan perjalanan panjang sang jiwa hakikinya. Salam sang sejati. Manusia yang sudah bisa mengendalikan kerja akal dan hatinya, maka ia akan lebih mudah mengenal Tuhannya. Lebih tinggi lagi, mereka yang sudah bisa mengaktifkan akal fikir sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, afala tatafakkarun. Dengan pikir ini, manusia menjangkau hal-hal yang gaib. Tapi banyak hal yang menghambat evolusi jiwa kita. Rintangan terbesar seringkali berasal dari dalam, seperti gambaran khayalan, lamunan, anggapan yang keliru, belum lagi dengan emosi yang melekat, rasa kecewa, marah, ragu, merasa rendah diri, bodoh, bimbang, suka dan duka. Semua ini adalah kabut yang menghalangi penyaksian terhadap nur ilahi. Buanglah jauh-jauh pikiran yang meremehkan apa yang telah kita saksikan. Setiap orang berbeda kadar penyaksiannya, jadi jangan pernah berpikir bahwa cahaya pada diri kita kalah dengan cahaya di luar. Itu adalah anggapan yang buruk, dan akibatnya akan menimpa diri sendiri. Lalu bagaimana caranya? Pertama, perkuat tekad untuk mengikuti kehendak Tuhan dengan tuntunan kitab yang ada di dalam diri masing-masing. Muliakanlah, agungkanlah Ia. Tebalkan keyakinan, sentosakanlah keimanan, dan pergunakan kejujuran hati. Berpikir positif disertai laku yang benar berdasarkan kesopanan, kesantunan, dan kejujuran. Singkirkan segala sifat buruk, hawa nafsu rendah, dan sifat mementingkan diri sendiri. Kedua, latih diri dengan budi pekerti yang luhur. Lakukan uzlah atau tafakur untuk melepaskan beban sampah di kepala. Fokuslah, berkonsentrasilah, curahkan segenap cipta ke arah sasaran yang kita sebut rupa sejati. Tafakur harus dilakukan rutin, istiqomah, serta bersungguh-sungguh. Fase-fasenya akan membawa kita pada kenikmatan sempurna karena telah mampu mengalahkan nafsu rendah dan masuk ke dalam pimpinan cahaya keluhuran, cahaya Nur Muhammad, sebagaimana Al-Quran menyebutkan bahwa di dalam diri setiap manusia ada Rasul yang harus dijadikan panutan. Sasaran evolusi rohani kita adalah meningkatkan kemampuan sifat 20 yang dimiliki oleh roh. Sifat-sifat Allah yang telah dianugerahkan kepada setiap rohani kita. Jika semakin sering kita berlatih, bertafakur, dan melakukan laku mi'raj ini, diri kita akan semakin peka. Ada satu rahasia. Saat tidur, kemampuan rohani kita lebih dominan karena terlepas dari pengaruh fisik.
Perbedaan antara mati, tidur, dan tafakur sangatlah tipis. Intinya sama, melemahnya pengaruh fisik. Bedanya hanya pada keadaan sadar atau tidak pada saat melepaskan pengaruh tersebut. Saat pengaruh fisik melemah, 8 dari 20 sifat itu akan bangkit. Wujud, baqo, mukhalafatu lil hawadis, iradat, hayat, sama, basar, dan kalam. Inilah kemampuan yang harus terus dipupuk. Dalam pandangan para waliullah, khususnya di tanah Jawa, roh manusia itu mengandung sifat 20. Bukan berarti Tuhan hanya memiliki 20 sifat, tetapi inilah sifat yang dianugerahkan kepada roh kita. Roh manusia atau nur insan adalah percikan dari nur Allah dan wujudnya adalah cahaya. Ia memiliki ciri-ciri, kemampuan, serta keistimewaannya tersendiri. Dan keistimewaan ini bersifat tanazul taraki, turun naik, muncul atas kehendak Allah semata. Keberadaan ruhku dalam jasmani bersifat transenden dan imanen, menyatu sekaligus tidak menyatu. Interaksi antara ruh dan jasmani inilah yang melahirkan kerja akal. Dan akal adalah ikatan dari cipta, rasa, dan karsa. Perjalanan ruh turun dan mendaki. Proses penciptaan dimulai dari zat Tuhan yang Maha Tunggal yang disebut aku. Inilah martabat ahadiyah. Karena ingin dikenal, Tuhan menurunkan martabatnya. Pertama, menjadi nama Allah, martabat wahdah. Lalu menjadi Nur Muhammad yang mendua, yaitu cikal bakal alam semesta, martabat wahidiyah. Dari sini kemudian terurai lagi menjadi alam arwah, alamnya roh-roh. Lalu alam misal, wadah halus bagi jiwa, malaikat, dan lain sebagainya. Dan akhirnya alam ajsam, alam fisik. Inilah proses tanazul, menurun. Tuhan menampakkan diri dalam wujud alam semesta. Raga adalah perwujudan rupanya, dan manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena mampu menyadari proses sebaliknya, taraki, mendaki. Kebanyakan orang terpaku pada hijab keluar, fisiknya. Hidup hanya untuk fisik adalah seperti bangkai, lalu naik ke tingkatan akal dan hati. Ini sudah lebih baik dari sebelumnya, tetapi masih mudah serakah dan berbuat pamrih. Dan yang lebih tinggi lagi adalah fikir, akal yang mampu menjangkau yang gaib, tapi bukan akal di kepala. Inilah gerbang menuju pengenalan yang lebih dalam. Salat sebagai mi'raj. Dalam laku, salat adalah jalan utama. Salat memiliki 4 perkaranya. Pertama, ihram, penglihatan. Mi'raj, di atas penglihatan, yaitu hakikat tunggal. Lalu munajat, hilangnya yang tunggal. Kemudian tubadil, merasakan gerak diri adalah gerak Tuhan. Salat juga memiliki 4 tingkatannya. Salat syariat, ruku, dan sujud. Salat tarekat, menjernihkan hati. Salat hakikat, menjernihkan nafsu. Dan salat makrifat, hati yang terus-menerus bersama dengan Allah. Inilah yang disebut salat daim. Dan puncaknya, makrifat syuhud. Inilah tingkat di mana Tuhan telah nyata pada diri hamba tanpa tabir lagi. Prosesnya, jasad, rasa,
dan Allah. Jasad lebur menjadi nyawa, nyawa lebur menjadi rasa, sir, rasa lebur sirna pulang pada jati dirinya, Allah Azza wa Jalla. Seperti kata Pangeran Kiri, pulang mati hilang. Yang mati adalah nafsu, yang pulang adalah rasa, yang hilang adalah penglihatan diri, lebur kepada Allah. Hakikat Muhammad pun lebur kepada Allah. Dan pada titik itulah sang jiwa telah menyelesaikan perjalanannya, menyatu dengan samudra keabadian, bagai gelombang yang menderu di lautan. Demikianlah ilmu kesempurnaan untuk menggapai kesadaran roh. Sebuah perjalanan panjang dari yang fisik menuju yang hakiki, dari yang banyak kembali kepada yang esa. Insya Allah kita semua diberi kekuatan serta kemudahan untuk menempuhnya. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Salam